Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsani asyara an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadisun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus tsani asyara utawi iki iku hadis kang kaping 12. An Abi Hurairah kacerita saking sahabat Abi Hurairah Rondia muka-muka ngerindani Allahu sapa Allah ta'ala halim wa hulur sapa Allah anhu ing Abi Hurairah. Qala matur sapa Abi Hurairah. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam mukibaling rahmat azim. Allahu sapa Allah alaihi ing atase Rasulullah wa alihi lan ing atase keluargane Rasulullah wasallama lan rahmat keselamatan. Rupane dawuh min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Min husni islamil mar'i iku setengah saking baguse islame wong suci. Apa tarkuhu oleh ninggal mar'i ma ing perkara la yaknihi kang ora manfaati apa ma ing mar'i. Hadisun utawi ke hadis hasanun iku hadis hasan. Rawang riwayatake hu ing hadis At-Tirmidzi sapa Imam Tirmidzi. Wa ghairuhu lan liyane Imam Tirmidzi hakadha kaya mengkene min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Jadi hadis yang ke-12 ini diriwayatkan dari Abi Hurairah. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sabda Rasulullah adalah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Jadi sebagian dari tanda bagusnya Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak berguna bagi dirinya. Jadi hal-hal yang tidak berguna baik dari segi agama, baik dari segi dunia atau akhirat, tidak ada manfaatnya, baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan, semuanya ditinggalkan. Nah, itu menunjukkan bahwa keislaman orang tersebut sudah bagus. Makanya kadang orang-orang alim jarang bergaul, karena dalam pergaulan kadang ada ucapan-ucapan yang tidak berguna baik untuk dunia maupun untuk akhirat maupun untuk agama. Ada perbuatan yang tidak ada gunanya, itu ditinggalkan. Jadi ucapan atau perbuatan yang tidak ada manfaatnya baik untuk dunia, untuk agama, untuk akhirat, itu ditinggalkan. Dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Abi Dzar, ketika Abi Dzar bertanya tentang
isi dari suhuf Nabi Ibrahim, itu Rasulullah menjelaskan bahwa isi dari suhuf Nabi Ibrahim adalah kalam masal, kalam perumpamaan, sindiran atau peribahasa. Di antara isi dari suhuf Nabi Ibrahim tersebut adalah ayyuha sultanul maghrur, inni lam ab'atsuka litajmal amwan fa'amduha ala qawm walakin ba'astuka litaradda anni ta'awatal maghlum fa inni la aradaha walau kanat min kafir. Jadi dalam kalam masal Nabi, dalam kalam masal yang ada dalam suhuf Nabi Ibrahim alaihissalam, itu Allah berfirman, wahai penguasa yang dolim, yang melampaui batas, sesungguhnya aku tidak mengutus kamu untuk mengumpulkan harta, itu menumpuk-numpuk harta, tapi saya mengutus kamu menjadi sultan, menjadi penguasa, itu untuk menolak doa orang-orang yang terzalimi. Jadi jangan sampai dalam kekuasaan kamu itu ada orang-orang yang terzalimi, karena sesungguhnya saya tidak akan menolak doa orang-orang yang terzalimi meskipun orang itu kafir. Jadi berarti hal itu hubungannya dengan hadis tadi, wal islamil maritar kulmalayani, itu menumpuk-numpuk harta yang berlebihan, itu juga termasuk malayani, karena tidak ada manfaatnya. Jadi menumpuk-numpuk harta untuk kekayaan pribadi, bagi seorang raja itu juga tidak ada manfaatnya. Karena manfaat seorang raja itu harusnya kan mengayomi rakyatnya agar tidak sampai memohon kepada Allah karena dizalimi pihak lain. Jadi kalau seperti itu berarti otomatis rakyatnya makmur. Jadi biarpun belum bisa memakmurkan semuanya, yang penting ijtihad ke arah itu ada. Jadi berusaha sebaik-baiknya agar lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Jadi dari hal itu, agar terhindar dari malayanihi, seorang yang berakal itu hendaknya membagi waktunya ke dalam 4 bagian. Jadi satu hari itu dibagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama itu berpikir terhadap apa saja yang diciptakan Allah. Jadi memikirkan makhluk-makhluk Allah, yang tujuannya dari berpikir tadi itu bisa lebih mengenal Allah dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Bagian selanjutnya itu menyibukkan dirinya sendiri pada urusannya sendiri. Jadi untuk makan, minum dan lain sebagainya. Lalu bagian yang ketiga itu menyibukkan diri menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
hal itu perlu dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi berpikir tentang ciptaan Allah, terus menyibukkan diri untuk kepentingan diri sendiri, ada waktu untuk kepentingan diri sendiri, ada waktu untuk menyepi hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan satu waktu lagi ada waktu menghitung-hitung amal perbuatannya. Jadi hal ini dalam penjelasan kitab Nurul Gholam sudah saya jelaskan. Ini sekilas tentang bagaimana memanfaatkan waktu supaya tidak terjebak ke dalam malayani, dalam hal-hal yang tidak berguna. Dan perlu diketahui lagi, jadi dalam sela-sela waktu itu hendaklah seseorang itu membaca Al-Quran, memperbanyak zikir kepada Allah, dan hal-hal yang bermanfaat lainnya. Jadi sekiranya tidak ada hal yang dilakukan, lebih baik yang membaca Al-Quran, zikir kepada Allah, menghitung amal perbuatannya sendiri, dan perbuatan baik lainnya. Jadi demikian yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.